dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Eka hari ini boleh kembali lagi bertemu adik-adik dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 9, Tuhan Pencipta Semesta. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama dan kami akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang terambil dari Ester 9 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-25. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasveros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita,
dan hari itu untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun membuang Pur yakni Undi untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulangkan kepada tiang. Adik-adik, tema cerita kita minggu ini adalah berbeda itu indah. Selamat pagi adik-adik. Pada hari ini, Kakak Rini akan bercerita tentang kitab Ester, yang pembacaannya terambil dari Ester pasal 9 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-25 dengan judul Berbeda Itu Indah. Kitab Ester merupakan salah satu kitab yang menarik yang bercerita tentang karya keselamatan Allah bagi orang Yahudi, di mana Ester adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyelamatan bangsa Yahudi dan juga sebagai perempuan Yahudi yang menjadi istri Raja Persia yang bernama Ahasweros. Peristiwa penyelamatan bangsa Yahudi dari pembantaian kerajaan Persia diperingati secara turun-temurun sebagai Hari Raya Purim. Hari Raya Purim adalah hari sukacita orang Yahudi karena terlepas dari rencana Haman bin Hamedata dari kerajaan Persia. Haman tidak suka dengan orang Yahudi, dan bagi Haman orang Yahudi adalah musuh. Karena itu ia berusaha untuk membinasakan mereka. Adik-adik, untunglah rencana jahat itu diketahui oleh Raja Ahasweros. Raja sangat marah dan menyuruh pasukannya menghukum Haman supaya orang-orang Yahudi di wilayahnya tetap dapat hidup dengan selamat. Orang-orang Yahudi menjadi sangat bersyukur dan bersukacita. Salah satu dari mereka adalah Mordekai. Maka Mordekai pun mengumumkan kepada semua orang Yahudi untuk mengingat dan merayakan peristiwa selamatnya mereka dari kejahatan Haman setiap tahun pada hari ke-14 dan ke-16 bulan Adar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa dan pengalaman orang Yahudi pada masa itu, kita pun seringkali mengalami kesulitan yang mengancam keselamatan kita, dan kita sangat membutuhkan pertolongan orang lain. Contohnya ya adik-adik, dalam hal mengerjakan soal-soal pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah. Atau mungkin saat kita sedang sakit, tentunya kita sangat membutuhkan pertolongan orang lain yang mungkin orang itu tidak seiman dengan kita. Terkadang Tuhan mengutus penolong buat kita, seperti guru les atau teman kita yang lebih mengerti dengan soal-soal pelajaran yang diberikan oleh Bapak guru kita, ataupun dokter saat kita sedang sakit. Adik-adik, walaupun mereka tidak seiman dengan kita, tetapi mereka mau menolong kita dengan tulus, sampai kita benar-benar keluar dari masalah kita. Karena itu adik-adik, kita harus sadar bahwa kehadiran mereka yang tidak seiman dengan kita bukan tanpa sebab, atau mungkin karena kemauan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan yang mau menolong kita melalui mereka. Karena itu, kita harus menjaga perasaan mereka, dan kita harus memperlakukan mereka dengan ramah dan santun. Dengan begitu,
hubungan kita dengan mereka yang berbeda agama tetap terjalin dengan baik. Nah, adik-adik, melalui cerita kita pada hari ini, pesan kakak buat adik-adik semua bahwa dengan adanya perbedaan tidak membuat kita saling bermusuhan, tetapi merupakan anugerah supaya kita saling menghargai dan tetap berbuat baik. Nah, adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah adik-adik menuliskan kebaikan-kebaikan yang pernah adik-adik lakukan kepada orang-orang yang tidak adik-adik kenal. Atau mungkin kepada orang-orang yang berbeda dengan adik-adik. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kakak pada hari ini. Tetaplah menjaga kesehatan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama, adik-adik bisa scan barcode, kemudian adik-adik bisa transfer ke bank, kemudian adik-adik bisa langsung datang ke gereja untuk bawa persembahannya. Nah, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi lagu Mengucap Syukurlah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika tadi kami boleh mendengar firman Tuhan, kiranya firman yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati anak-anak kami, Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, sehingga mereka boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Ketika tadi Tuhan kami boleh mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, supaya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, warta Pelkat PA kita minggu ini adalah minggu depan kita akan beribadah via Zoom. Jadi adik-adik jangan lupa untuk ikutan ya. Nah, adik-adik mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu dari Kidung Ceria yang berjudul Bermacam-macam Anak. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan boleh menyertai, memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kiranya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan.